Saya Aura Cynthia Bella, nomor urut 3. Saya Paramdana Sulisawati, nomor 26. Untuk tokoh yang pertama yaitu Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tatawi atau biasa dipanggil At-Tatawi. Beliau lahir pada tahun 1801. Pada saat umur 16 tahun, beliau telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Lalu, beliau melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Tidak berhenti dari itu, beliau melanjutkan belajarnya lagi selama 5 tahun di Perancis dan dapat menerjemahkan 12 buku dan risalah. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Direktur Sekolah Penerjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. At-Tatawi juga memiliki pokok-pokok pemikiran dalam bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang sains modern, bidang kesejahteraan, bidang cinta tanah air atau patriotisme. Adapun kitab yang ditulis beliau yaitu Manahijul Albab Al-Misriyah fi Manahijil Adab Al-Asriyah atau Jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern. Yang kedua, Al-Musridul Amin lil Banati wal Banin atau penunjuk pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, Al-Qaul As-Sadid fi Al-Ijtihad wal Taklid atau perkataan yang benar tentang ijtihad dan taklid. Dan yang keempat yaitu Al-Mazahid Al-Arba fil Al-Fiqih, yaitu mazhab tentang 4 dalam fikih. Yang nomor 2 yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkap dari Muhammad Abduh yaitu Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia lahir di Mahatullah Nas Subrahid Al-Bahira Mesir pada tahun 1849. Ia mulai belajar agama pada tahun 1862 dan ia mulai melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar Kairo, ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tahun 1899 tanggal 3 Juni. Ia juga menyusun pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh berperan penting dalam bidang pendidikan. Ia mengembangkan suatu metode pendidikan yaitu lintas disiplin pendidikan antara madrasah dan sekolah dasar. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Ia juga mengembangkan kurikulum pada sekolah dasar, menengah, kejuruan, dan universitas di Al-Azhar Kairo. Ia juga menerbitkan dan memiliki satu karya terkenal yaitu Risalah Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Selain itu juga memiliki karya yaitu Tafsir Al-Manar dan Syarh Nahj Balaghah. Ia meninggal pada tahun 1905 pada tanggal 11 Juli. Yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pada usia yang masih muda, yaitu 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, dan masih banyak lagi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Adapun pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, yang pertama, menggagas hidupan Islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama atau setara. Dan ketiga, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Ada pula kitab-kitab yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani.
Di antaranya Ar-Raddu ala Dahriyin, tentang jawaban pada ke kaum ateis, dan yang kedua Al-Qadar wa Al-Qadar, tentang qadar dan qadar. Baik, di sini kami selesai presentasi. Yang tadi presentasi diperhatikan oleh kelompoknya Rafif dan Rio. Di sini kami membuka sesi pertanyaan atau bahkan penjelasan yang perlu diulang. Silakan. Saya misalnya mohon dijelaskan dalam bidang ekonomi yang dijelaskan oleh At-Tahwi. Oke. Jadi At-Tahwi ini dalam bidang ekonomi lebih mempertahankan sesuatu nilai jual untuk masyarakat atau agama Islam di Indonesia. Pada awalnya At-Tahwi ini memang menjelaskan atau memberikan arahan terkait dengan agama Islam untuk menuju era modern. Dalam bidang ekonomi ini, At-Tahwi menginginkan masyarakat Islam untuk lebih maju dalam bidang ekonomi dengan bisa berusaha untuk berjualan atau bahkan dalam bidang ekonomi yang lainnya, dan itu untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai jual dalam bidang ekonomi di era modern. Baik, sudah jelas? Ya, jelas. Saya ingin bertanya lagi, apa saja kontribusi Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan di Mesir? Jadi, ia mereformasi sistem pendidikan di Al-Azhar dengan cara memasukkan pelajaran-pelajaran modern seperti matematika dan sains ke dalam kurikulum, serta mendorong pemikiran rasional untuk memahami ajaran agama. Sudah jelas? Oke, baik. Untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup, dua itu saja. Terima kasih saya sampaikan kepada kelompoknya Rio dan Rafif yang sudah mau memperhatikan presentasi kami dan memberikan tanya jawab kepada kami. Terima kasih ya. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.